Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya, kita masih secara daring, yaitu pada kelas 12 IIS pada matematika wajib. Ini melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ini yang B, yang A-nya kemarin itu kaidah penjumlahan dan perkalian, yaitu yang sudah kita bahas mengenai banyaknya kejadian dalam suatu percobaan. Yang B-nya itu mengenai permutasi. Sebelum kita memasuki masalah permutasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan paham mengenai yaitu mengenai faktorial, ya, notasi faktorial. Coba kita simak ini faktorial. Faktorial adalah perkalian bilangan asli berturut-turut dari n sampai 1. Ya, faktorial dinotasikan atau dilambangkan dengan n. Nah, ini yang seperti ini, seperti tanda seru ini dalam matematika dibaca adalah faktorial. Ini dibaca adalah n faktorial. Nilai n faktorial adalah, ya, ini kita misalkan n faktorial, nanti n ini berupa angka, nanti berapa, nanti tergantung dengan soalnya. Ini n faktorial sama dengan n dikali dengan n dikurang dengan 1. Ya, ini kalau seandainya 10 berarti kurangkan dengan 1 berarti 9, dikali lagi dengan dikurangkan dengan 2 berarti menjadi 8, dikalikan dengan dikurang jadi 7, seperti itu ya kira-kira ya. Nanti sampai habis nanti 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Ya, jadi n faktorial sama dengan n dikali dengan n kurang 1, n dikurang dengan 2, lalu dikali lagi n dikurang dengan 3 sampai nanti habisnya adalah dikali dengan 3, dikali dengan 2, dikali dengan 1 sampai habisnya. Ingat, faktorial itu adalah perkalian bilangan asli. Ya, bilangan asli nanti dikurang-kurangkan, nanti kalau bilangan asli kan tentunya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi perkaliannya terbalik. Nanti kalau seandainya 5 faktorial berarti 5 dikurang dengan 4 dikurang dengan 3 dikurang dengan 2 dan seterusnya dan berakhir di 1. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah nilai faktorial dari, ini yang nomor 1 adalah 5 faktorial, yang nomor 2 adalah 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, nomor 3 adalah 3 faktorial dikali dengan 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, yang keempat itu 11 faktorial dibagi dengan 9 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Coba kita simak penjelasannya. Yang nomor 1 yaitu 5 faktorial. Ya, 5 faktorial maka sama dengan 5. Ya, ini kan konsepnya tadi adalah n faktorial sama dengan n dikali dengan n kurang 1, n dikurang dengan 2 dikali dengan n dikurang dengan 3 dan seterusnya. Ini kalau yang ini n-nya adalah 5, maka 5 faktorial sama dengan 5 dikali dengan 5 dikurang dengan 1 berarti 4. Dikali lagi dengan 5 dikurang dengan 2 berarti 3 dan seterusnya. Nanti berarti 5 faktorial sama dengan 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1 dan berakhirnya nanti di 1. Ini kalau kita kalikan seluruhnya maka hasilnya 5 kali 4 berarti 20, 20 kali 3 berarti 60, 60 dikali dengan 2 berarti 120, 120 dikali dengan 3 berarti hasilnya adalah 120. Berikutnya yang nomor 2, 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Kalau 6 faktorial kita cari yang di atas ya, di atas dengan di atas, bawah dengan bawah. Ini 6 faktorial berarti 6 dikali dengan 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dan berakhirnya dikali dengan 1. Ya, ini dikurangkan saja satu-satu sampai ke bawahnya. Seperti itu kira-kira mencarinya. Kalau 4 faktorial berarti 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Ya. Ini cara mudahnya, ini kalau seperti ini kalau kita cari di atas berapa ya banyak angkanya, di bawah juga seperti itu. Cara cepatnya ini ada 4, ini dari 4 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1 ini bisa coret karena sama, coret tinggal lagi adalah 6 dikali dengan 5, 6 kali 5 berarti hasilnya adalah 30. Itu cari cepatnya, kan mudah mencarinya. Yang nomor 3 ini adalah 3 faktorial dikali dengan 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Kalau seperti ini berarti 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 dikali lagi dengan 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial berarti 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Ini ada yang sama ya, kita coret tinggal lagi adalah ini 3 dikali dengan 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 berarti 6 dikali dengan ini, karena sudah coret tinggal turun 5. Ya, ini sudah coret berarti 6 dikali dengan 5 hasilnya adalah 30.
Ya, cara gampangnya kita coret saja mana yang sama, kita coret antara atas dengan bawah. Yang nomor 4 itu 11 faktorial dibagi dengan 9 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, ini lebih cepat lagi kita mencoretnya adalah 11 kalau 11 faktorial berarti 11 dikali dengan 10 dikali dengan 9 faktorial. Ini kan kalau kita lanjutkan 9 kan 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya. Ini supaya tujuannya ini karena ada yang menunggu di bawah ada 9 faktorial, ini tujuannya supaya bisa dicoret. Ya. Kalau 3 faktorialnya kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. Ini 9 faktorialnya bisa kita coret. Tinggal lagi 11 kali 10. Ya, di bawahnya adalah 3 kali 2 kali 1. 11 kali 10 berarti 110 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 berarti 6. Berarti 110 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 18,3. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang intinya yaitu mengenai permutasi. Coba lihat permutasi ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu sering yang kita alami sebenarnya permutasi ini. Namun kita tidak menyadari. Yang A, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nanti ada dari permutasi yang dari unsur-unsur yang sama. Ini permutasi R, ya, R unsur dari N unsur. Ya, maksudnya ini yang seluruhnya nanti diambil dari beberapanya itu dari sebagai R. Ya, permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah penyusunan R unsur yang diambil dari N unsur. Nah, ini kalau N itu seluruhnya, yang diambilnya adalah R-nya. Yang diketahui, ya ini ya penyusunan R unsur yang diambil dari N unsur yang diketahui, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, ini permutasi N unsur dari R unsur ini sama dengan N faktorial. Nah, itu makanya kita harus penting dulu belajar faktorial. N faktorial dibagi dengan N dikurang dengan R faktorial. Coba kita lihat ini nomor 1 contoh soalnya, tentukan hasil dari bentuk permutasi berikut. Ini permutasi 2, ini cara bacanya permutasi 2 dari 5, berarti diambil 2 dari 5. Ini juga permutasi dari 4 yang diambil adalah 3. Jadi penyelesaiannya yang nomor 1 adalah permutasinya 5 2 ya, sama dengan ini berarti N-nya adalah 5 dan R-nya adalah 2. Berarti N-nya 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang dengan 2 faktorial sama dengan 5 faktorial ini tetap dulu dibagi dengan 5 dikurang dengan 2 berarti 3 faktorial. Kalau bentuknya seperti ini sama dengan cara yang tadi, cara cepatnya 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 faktorial. Kenapa kita sebatas ini saja? Karena di bawahnya sudah nunggu 3 faktorial. Ini dicoret tinggal dikali 5 dikali 4. 5 kali 4 berarti 20. Kan gampang mencarinya. Ini faktorial 3 dari 4. Itu sama dengan berarti N-nya 4 dan R-nya adalah 3. Berarti 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang dengan 3. Karena rumusnya adalah N dikurang dengan R. N-nya 4 dikurang dengan 3. Sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 3 berarti 1. Maka sama dengan 4 faktorial berarti 4 dikali dengan 3 kali 2 kali 1. Ini 1 faktorial berarti 1 saja. Ya, kalau ini cukup di atas saja kita kalikan berarti 4 kali 3 12 kali 2 berarti 24. Ya, coba kita lanjutkan contoh yang keduanya, yaitu tersedia. Ini dalam kehidupan sehari-hari tersedia 5 buah buku mata pelajaran yang berbeda. Ya, 5 buah buku, coba kita bayangkan 5 buah buku yang berbeda. Diambil 3 buku. Nah, ya, yang diambil itu adalah 3 buah buku. Kita misalkan buku 1, buku 2 sampai buku 5. Yang diambil adalah 3 buku dan akan disusun atas rak buku. Ada berapa macam susunan yang dapat dilakukan? Ya, bisa saja kita ngambil itu adalah buku 1, misalnya buku 2, buku 3 misalnya ya. Bisa juga nanti kita ambil adalah buku 1 misalnya, buku 3, buku 5 ya. Berapakah macam susunan yang dapat dilakukannya? Itu caranya adalah menggunakan rumus permutasi, yaitu permutasi 3 yang diambil dari 5. Ya, berarti banyaknya susunan buku itu adalah permutasi 3 buku dari 5 buku yang tersedia. Jadi permutasi 3 yang diambil dari 5. Maka sama dengan N-nya 5 dan R-nya adalah 3. Berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang dengan 3 faktorial. Sama dengan berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang dengan 3 berarti 2 faktorial. Maka sama dengan ini 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 dibagi dengan
2 faktorial. Ini kenapa terlambat dengan 2? Karena di bawahnya sudah menunggu 2. Ya, berarti 2 kita coret. Tinggal lagi 5 dikali 4 dikali dengan 3. Berarti 5 kali 4 berarti 20. Dikali dengan 3 berarti 60. Jadi banyaknya susunan 3 buah buku dari 5 buah buku itu seluruhnya adalah 60 banyak susunan yang bisa dilakukan. Sekarang kita lanjut yang B, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Pada bagian ini kita akan mempelajari permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Untuk itu perhatikan contoh berikut. Dengan beberapa cara kita dapat menyusun huruf-huruf pada kata, misalnya kata suka. Kalau kita balik-balik hurufnya kan banyak macamnya, seperti aku, suwa, saku, dan lain-lainnya kan banyak itu ya. Kalau kita hitung, kalau secara manualnya ya sulit kita menghitungnya berapa banyaknya. Maka menggunakan rumus permutasi ini sangat mudah kita menghitungnya. Banyaknya permutasi n unsur yang memuat k unsur yang sama dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya adalah P sama dengan n unsur n faktorial dibagi dengan k faktorial, di mana n itu adalah banyaknya huruf dan k itu adalah banyaknya huruf yang sama. Atau rumusnya seperti ini. Permutasi sama dengan n faktorial dibagi dengan ini, misalnya yang sama 1 ya. Berarti n1 ini maksudnya adalah angka yang sama pertama, nanti n2 ini adalah angka yang sama kedua, dan seterusnya sampai berapa buahkah angka yang sama. Ya, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah banyaknya susunan kata yang dibuat dari kata. Kita misalkan yang nomor 1 mamalia, yang nomor 2 adalah matematika, yang nomor 3 adalah atap. Penyelesaiannya nomor 1 adalah ya, diketahui katanya adalah mamalia. Kalau mamalia banyak hurufnya adalah mamalia, berarti ada sebanyak 7 huruf. Kalau secara manualnya banyak ini yang kalau kita balik-balik kan banyak hurufnya, misalnya maliama ya, macamnya liyamama ya, banyak sekali hurufnya. Kalau kita hitung manualnya ya bingung kita mencarinya. Jadi jumlah huruf seluruhnya adalah 7. Lalu huruf yang sama atau K-nya sama dengan yang sama. Ini kita misalkan M. Kalau M-nya ada 2 berarti 2. Lalu A-nya ada 3 berarti 3. Ya, cuman itu saja yang sama ya. Maka permutasinya adalah N faktorial dibagi dengan K faktorial. N itu adalah jumlah huruf seluruhnya. K itu adalah huruf yang sama. Maka sama dengan ini 7 ya, karena n-nya 7 faktorial dibagi dengan ini k-nya ada 2 ada 3 berarti 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, yang ini berarti 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3, ini kita terhenti karena 3 terhenti karena ada menunggu di bawahnya adalah 3 faktorial, berarti kali 3 faktorial dibagi dengan 2-nya tetap. 2 ini yang kita jabarkan berarti 2 kali 1, kalau 3-nya tetap berarti 3 faktorial. Ini 3-nya bisa kita coret. Lalu tinggal lagi 7 kali 6 kali 5 dibagi dengan 2 kali 1. 7 kali 6 kali 5 kali 4 hasilnya adalah 840 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 840 bagi 2, maka hasilnya adalah 420. Coba kita susun lagi dari kata matematika. Kalau matematika itu jumlah hurufnya adalah 10 huruf, jadi n-nya adalah 10. Huruf yang sama atau k-nya sama dengan ini, m-nya ada 2 maka 2, lalu a-nya ada 3 itu makanya 3, lalu t-nya ada 2 ya, cuman itu angka yang sama. Maka bisa kita buat permutasinya P sama dengan n faktorial dibagi dengan k faktorial, sama dengan n-nya adalah 10 maka k-nya 2 dengan 3 dengan 2, berarti 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial, berarti 10. Kita jabarkan ini karena yang bisa dicoret cuma 3, ini angka terbesarnya. 2 juga boleh sebenarnya, tapi lebih terlalu kecil angkanya. Berarti yang kita coret nanti 3, berarti 10 dikali dengan 9 dikali dengan 8 kali dengan 7 kali dengan 6 kali dengan 5 kali dengan 4 kali dengan 3. 3 ini cukup, tidak perlu kita membuat sampai ke belakang. Ini nanti bisa dicoret. Ini 2 berarti 2 kali 1. Kalau 3-nya tidak perlu kita jabarkan karena nanti dicoret. Berarti 2 kali 1. Ini lanjut 3 kali dicoret, tinggal lagi 10 kali 9 ya, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Karena 3 sudah dicoret berarti ini 2 dikali dengan 1 dikali dengan 2. 2 kali 1 2 dikali dengan 2 berarti 4 dikali dengan 1 berarti 4. Kalau 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 itu hasilnya adalah 604.080.
ya, dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah kalau 604.800 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 151.200. Jadi banyaknya kata yang disusun dari matematika itu banyak sekali ya, sebanyak 151.200. Coba kita lanjut yang soal yang terakhir, yaitu dari kata atap. Kalau atap, jadi kesimpulannya adalah kalau semakin banyak hurufnya maka semakin banyak kata yang dapat disusun. Kalau kecil ini, kalau atap tentunya kecil ini, berarti kemungkinan hasilnya juga kecil. Kita lanjut yang nomor 3, yaitu atap. Maka jumlah huruf N-nya itu sebanyak hurufnya adalah 4, lalu huruf yang sama K-nya ada cuma 1 ya, berarti ini yang 1 A saja, berarti 2. Maka permutasi sama dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial sama dengan N-nya adalah 4 faktorial dibagi dengan K-nya adalah 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan ini 2 kali 1, ini sebenarnya bisa coret langsung 4 kali 3 12 ya, ini dicari manual, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 24 dibagi dengan 2 kali 1 berarti 2 sama dengan 24 bagi 2 berarti 12. Maka susunan kata yang dapat disusun dari kata atap yaitu sebanyak 12 kata. Mungkin sekian dari saya dalam penyampaian yaitu mengenai permutasi dan faktorial. Mungkin dalam penyampaian saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Nanti kalau ada pembelajaran yang masih belum jelas, silakan ditanyakan langsung atau diisi pada kolom komentar langsung. Nanti akan saya jelaskan. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada khilaf saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.